Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh Bapak Andi Megantara adalah salah satu unit kerja Kemenko PMK yang bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan kementerian lembaga yang terkait isu di bidang peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung oleh 1 sekretaris deputi dan 4 asisten deputi, yaitu asisten deputi penanganan kemiskinan, asisten deputi jaminan sosial, asisten deputi bantuan dan subsidi tepat sasaran, serta asisten deputi pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia. Mitra kerja Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial adalah Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bulog, TNP2K, OJK, Kantor Staf Presiden, Bank Indonesia, Himbara, dan sejumlah lembaga dan pemerintah terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Megantara, saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kami telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan RB mempunyai 3 sasaran. Yang pertama adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Di samping itu, pembangunan ZI sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi di pemerintahan. Oleh karena itu, saya sangat mendukung implementasi pembangunan ZI di unit kerja yang saya pimpin. Terkait dengan pembangunan zona integritas, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial fokus pada 6 area perubahan. Dari 6 area perubahan tersebut, terdapat beberapa capaian. Pertama, pada area manajemen perubahan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial telah mengeluarkan beberapa keputusan dan edaran sebagai landasan pelaksanaan zona integritas di unit Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Antara lain, ditetapkannya pejabat eselon 2 sebagai agen perubahan, serta pelibatan pelaksana sebagai agen perubahan melalui penetapan SK Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial nomor 5 tahun 2020. Selanjutnya, ditetapkannya tim pembangunan zona integritas melalui SK Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial nomor 12 tahun 2020. Area perubahan kedua, penataan tata laksana. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal. Misalnya, dengan menghadirkan inovasi transformasi digital seperti platform atau aplikasi Opsroom yang terdiri dari berbagai dashboard yang mendukung monitoring progres pelaksanaan bantuan sosial, baik bantuan sosial reguler maupun non-reguler. Selanjutnya, penguatan akuntabilitas. Dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran, salah satunya menggunakan aplikasi Siska yang telah dilakukan pengembangan pada versi 2021 dan SIPP dalam pengelolaan anggaran di Kemenko PMK. Serta aplikasi SIPP dan SIPK sudah disesuaikan dengan nomenklatur baru dan hasil penyetaraan jabatan fungsional. Tak hanya itu, dalam menjalankan fungsi koordinasi sinkronisasi dan pengendalian, Kemenko PMK melalui pelaksanaan rapat koordinasi bersama tim KL pusat dan daerah melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar serta evaluasi kebijakan pelaksanaan program secara rutin dilaksanakan. Capaian keenam, pada bidang pelayanan publik, keterbukaan informasi publik dibuktikan dengan penyampaian informasi melalui website dan media sosial Kemenko PMK. Dan sejak tahun 2019,
telah dibangun Operation Room BSNT. Pembangunan ini terlaksana karena kerjasama yang baik dengan mitra kerja kami antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Himbara, TNP 2K, OJK, KSP, BI, dan mitra kerja lain. Akhirnya, saya mengajak semua pegawai di kedeputian kami untuk tetap berkomitmen bersama-sama membangun dan mewujudkan wilayah ZI menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan penerapan Konun Aceh, Kemenko PMK RI sebagai Ketua Pengendali memiliki peran yang sangat strategis, sangat penting di dalam program penyaluran BSNT di wilayah Aceh. Dimulai dari proses penilaian dan penunjukan BSI sebagai bank penyalur, melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan yang berlaku maupun perubahannya, memantau dan mengawasi baik secara langsung maupun melalui monitoring pelaporan. Terima kasih testimoni yang bisa saya berikan terhadap peran Kemenko PMK dalam organisasi pelaksanaan Pilpres 02 tahun 2021 adalah peran PMK sangat membantu dalam melaksanakan pelaksanaan Pilpres 02 tahun 2021. Peran yang diberikan sangat mendukung jalannya rencana aksi yang dimiliki oleh masing-masing kementerian lembaga yang ada dalam Pilpres, dimulai pada saat penyusunan rencana aksi sampai dengan monitoring pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan setiap triwulannya. Di samping ini, Kemenko PMK juga berperan aktif dalam komunikasi, dalam membantu BPJS Kerjaan dan kementerian lembaga. Jika terjadi bottleneck terhadap implementasi rencana aksi tersebut, maka Kemenko PMK secara terbuka dapat memberikan solusi agar rencana aksi di masing-masing kementerian lembaga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.